Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Aulia yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti konseling individual kali ini. Jadi, sebelum kita memulai konseling individual kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya Aulia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan. Jadi, saya harap kepada Aulia untuk mempunyai kesiapan untuk melakukan konseling individual kali ini yang kita tempuh dalam waktu yaitu 1 kali 30 menit, di mana topik yang akan kita bahas adalah motivasi berprestasi. Adapun tujuan yang Aulia akan capai yaitu yang pertama dapat memahami pengertian motivasi. Yang kedua dapat memahami motivasi berprestasi. Dan yang ketiga yaitu dapat memahami cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Baik, adapun langkah-langkah kegiatan kita pada konseling individual kali ini adalah yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap inti, di mana sebentar Aulia akan mengisi lembar kerja dan saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi berprestasi. Yang ketiga yaitu tahap penutupan. Baik, langsung saja kita masuk di tahap inti, yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi berprestasi. Baik, saya akan menjelaskan yaitu pengertian motivasi, di mana motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Secara umum, motivasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana ini motivasi intrinsik ini yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lain. Kedua yaitu motivasi ekstrinsik, dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya yaitu seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktik kedua, motivasi tersebut harus dikombinasikan. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya orang yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan suatu atau tindakan dengan kegiatan baik dan berhasil dengan predikat unggul atau excellent. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari diri luar seseorang. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tapi bila gagal dia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi. Di sini ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu yang pertama, motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Dia melakukan sesuatu karena takut jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya orang patuh pada bos karena takut dipecat, anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku. Yang kedua yaitu motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Ketiga yaitu motivasi
Yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama yaitu faktor individual. Dalam hal ini, faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor inteligensi dan faktor penilaian. Faktor penilaian individu tentang dirinya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana maksud dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasinya. Yaitu di sini juga faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Yang ketiga yaitu lingkungan akademik. Nah, lingkungan akademik ini menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Pastikan motivasi berprestasi ini Anda tinggi. Nah, selanjutnya yaitu tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Yang pertama yaitu lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Nah, yang ketiga yaitu kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Terus selanjutnya yaitu suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Selanjutnya lagi yaitu selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi untuk menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah, itulah penjelasan dari kakak tadi. Apakah Aulia ada yang ingin ditanyakan atau mau mengasih saran terkait materi kita hari ini? Ya, Kak. Silahkan bertanya. Bagaimana solusi tepat yang bersangkutan dengan motivasi anak yang menurun? Baik, terima kasih kepada Aulia karena sudah mengasih pertanyaan. Baik, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Aulia. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana sih solusi tepat yang bersangkutan dengan motivasi anak yang menurun? Di sini banyak solusi yang tepat bersangkutan dengan motivasi anak yang menurun. Yang pertama yaitu gunakan metode atau kegiatan yang beragam. Kedua, jadikan siswa peserta aktif. Ketiga yaitu buatlah tugas yang menantang namun realistiknya sesuai. Keempat yaitu ciptakan suasana kelas yang kondusif. Berikan tugas secara proporsional. Dan selanjutnya itu libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Itulah sedikit jawaban dari kakak. Apakah Aulia sudah dimengerti dan jawabannya diterima? Baik, terima kasih kepada Aulia. Nah, selanjutnya Aulia akan mengisi lembar kerja. Silahkan diisi, tulis nama dan kelasnya. Sudah kan? Baik, terima kasih.
karena sudah mengisi lembar kerjanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Aulia. Sebelum mengakhiri konseling individual ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Aulia yang sudah berpartisipasi untuk melaksanakan konseling individual hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.